Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Perkenalkan, nama saya Satria Purnama Suwandi. Kebetulan saya adalah bagian keluarga baru dari Handayani. Salam kenal buat semuanya. Saya di sini mengajar mata pelajaran prakarya untuk kelas 8. Untuk lebih lengkapnya, kita cek video berikut. Oke. Baik, kita mulai saja. Jadi bahasan kita kali ini adalah jenis dan karakteristik bahan lunak. Ini adalah tahapan awal sebelum kita berkarya. Kita harus mengenal dulu jenis dan karakteristiknya ya. Untuk bahan lunak sendiri dibagi menjadi dua macam. Nah, yang ke satu adalah bahan lunak alam. Kemudian yang kedua adalah bahan lunak buatan. Oke, kita mulai yang ke satu ya. Yang ke satu adalah bahan lunak alam. Seperti halnya pada namanya, bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau lapisan bumi. Itu artinya bahan-bahan lunak di sini benar-benar alami yang diambil dari alam untuk kemudian dijadikan sebuah bahan kerajinan. Di sini saya udah mengambil beberapa contoh bahan lunak yang berasal dari alam. Nah, yang ke satu adalah tanah liat. Yang kedua adalah kulit hewan maksudnya. Yang ketiga adalah getah nyatu. Kemudian yang keempat adalah floor clay. Tapi dari keempat contoh tersebut, di sini saya hanya mengambil dua contoh saja untuk dijadikan pembahasan. Karena mungkin kedua bahan ini yang paling umum untuk dijadikan permulaan dalam belajar kerajinan. Oke, yang ke satu adalah tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Memang tanah liat sendiri warnanya sangat bervariatif. Ada yang berwarna coklat muda, ada pula coklat tua, kemudian coklat keabu-abuan. Bahkan ada juga tanah liat yang berwarna coklat keputihan. Setiap warnanya memang bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Tapi di sini kita gak berfokus pada warna tanahnya. Toh pada akhirnya juga kita akan mengecatnya ketika sudah menjadi barang kerajinan. Di sini yang kita fokuskan adalah sifat tanah liat itu sendiri yang mudah dibentuk untuk dijadikan bahan kerajinan. Untuk cara pengolahannya pun tanah liat ini tidak terlalu rumit. Kita hanya perlu mencampurnya dengan air untuk kemudian dibentuk dengan tangan dan beberapa alat bantu yang nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas juga tentang alat bantu tersebut. Tapi di sini kita akan berfokus dulu pada bahan-bahan dasarnya dulu ya. Baik, kita lanjut ke bahan dasar yang kedua, ada floor clay. Untuk floor clay sendiri itu berasal dari bahan adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Tentunya juga dengan campuran air. Akan tetapi bahan floor clay di sini memiliki kekurangan jika dibandingkan dengan tanah liat. Nah, kekurangannya itu adalah tidak tahan dengan air ketika sudah menjadi bahan kerajinan. Untuk pewarnaannya pun cukup mudah karena bisa menggunakan pewarna makanan atau sintetis. Pewarnaan ini dimaksudkan untuk mempertegas aksen warna pada bahan kerajinan. Oke, kita lanjut ke bahan yang kedua, yaitu bahan lunak buatan. Pengertiannya, bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dengan maksud mendapatkan efek duplikasi alam. Singkatnya, bahan lunak buatan ini adalah bahan lunak yang diolah terlebih dahulu untuk kemudian dijadikan bahan dasar. Nah, perbedaannya dengan bahan lunak alam yaitu pada pengolahan bahan dasarnya itu sendiri. Jadi, kalau bahan alam kita tinggal cari di alam sekitar dan bisa langsung dibuat menjadi bahan kerajinan. Tapi kalau bahan lunak buatan ini mah setelah kita cari terus dapat, nah itu belum beres. Tapi harus diolah kembali untuk menjadikan bahan dasar dalam pembuatan kerajinan gitu.
Di sini saya udah mengambil 4 contoh bahan lunak buatan. Ada yang ke satu ada polimer clay, kemudian plastisin, kemudian ada sabun, dan terakhir ada lilin. Tapi di sini kita bahas 2 saja ya. Yang ke satu ada plastisin. Pada dasarnya plastisin dan polimer clay itu memiliki ciri-ciri yang serupa, yaitu memiliki ciri beraneka warna cerah dan bertekstur padat lunak. Tapi perbedaannya plastisin itu mengandung minyak, sedangkan polimer clay itu tidak mengandung minyak. Cara pengolahannya pun cukup mudah karena dominan menggunakan tangan. Artinya tidak banyak menggunakan alat bantu. Oke, lanjut yang kedua. Ada bahan dasar sabun. Nah, pemilihan bahan lunak sabun ini yang saya pikir cukup tegas untuk menjelaskan bahwa bahan dasar ini buatan. Karena sebelum menjadi sabun ini tentu ada pengolahan-pengolahan khusus yang menjadikan tekstur sabun ini menjadi padat. Tentu yang saya maksud di sini adalah sabun batang yang biasa dipakai mandi, bukan sabun cuci piring apalagi sabun muka. Untuk mengolahnya pun cukup mudah. Kita bisa langsung mengukirnya dengan bantuan alat, atau bisa juga diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Untuk pewarnaannya sendiri, sabun tetap mempertahankan warna si sabun itu sendiri. Sehingga sebelum diolah menjadi bahan kerajinan, kita perlu tahu dulu nih warna apa yang kita inginkan untuk dijadikan kerajinan kita. Nah, misalnya warna kerajinan kita nanti mau berwarna merah. Misal, ya kita harus mencari pula sabun yang berwarna merah untuk menjadi bahan dasarnya. Kurang lebih seperti itu. Misal kita ingin biru juga atau warna-warna lain, ya kita harus mencari warna sabun yang kita inginkan gitu. Segitu saja untuk pertemuan pertama. Terima kasih udah menonton video pembelajaran ini. Semoga Baraya Handayani tetap dalam keadaan sehat selalu, dan semoga COVID ini cepat berlalu juga, dan tetap ikuti instruksi-instruksi dari pemerintah dengan cara social distancing dan tetap menjaga jarak kayak truk pasir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.